Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eizi Azizah, peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2022, golongan 2 angkatan 2 dengan jabatan Asisten Apoteker terampil di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu agenda 3, yaitu analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Yang akan dibahas pada kali ini ada 4 poin. Yang pertama, jenis isu yang ada di tempat kerja. Kedua, teknis penapisan isu. Yang ketiga, analisis isu. Dan yang keempat adalah gagasan pribadi mengenai core isu yang telah ditentukan. Poin pertama adalah jenis isu di tempat kerja, yaitu di instalasi farmasi rawat inap RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sudah ditentukan 6 isu. Yang pertama adalah pemasangan kembali kunci emergency troli yang belum dilakukan secara maksimal. Deskripsi singkatnya, troli emergency merupakan persediaan obat dan alat kesehatan yang bersifat life saving dan disimpan di ruang perawatan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Fakta pelanggarannya, troli emergency yang belum diisi dan dikunci kembali dalam waktu yang cukup lama. Padahal ketentuan batas waktu maksimal untuk mengisi dan mengunci kembali selama 30 menit setelah pembukaan kunci troli emergency. Dampak yang akan terjadi, dikhawatirkan pasien yang sedang mengalami pemburukan atau sedang kritis dan membutuhkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tersebut menjadi tidak tertolong. Pihak yang terdampak adalah pasien, perawat, petugas farmasi, dan juga rumah sakit sendiri. Isu yang kedua adalah tidak adanya wadah khusus yang dapat digunakan untuk membawa obat yang beresiko pecah, khususnya untuk obat yang harganya mahal. Deskripsi singkat, terdapat berbagai macam jenis sediaan farmasi, salah satunya dalam bentuk cairan yang dikemas dalam botol kaca. Sediaan tersebut adalah human albumin yang merupakan salah satu obat dengan harga yang mahal. Fakta pelanggarannya, obat yang berisiko pecah, terutama yang harganya mahal, masih dikemas sama seperti pengemasan obat biasa atau hanya menggunakan kantong plastik. Dampak yang akan terjadi, adanya kemungkinan sediaan pecah baik karena terjatuh ataupun tertindih barang lain dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, petugas farmasi, dan juga rumah sakit. Untuk pihak yang terdampak adalah pasien, petugas farmasi, dan juga rumah sakit. Isu yang ketiga, adanya penambahan permintaan atau penggantian obat dari dokter di sela-sela penyiapan obat pasien rawat inap. Deskripsi singkatnya, penyiapan obat pasien rawat inap dilakukan dengan sistem unit dose dispensing atau dengan pemberian obat dalam 1 hari penggunaan. Obat yang diberikan sesuai dengan permintaan pada kartu obat pasien atau KOP yang ditulis oleh dokter. Fakta pelanggaran, banyaknya dokter meminta kartu obat pasien untuk meminta atau menuliskan obat baru atau obat pengganti ketika proses penyiapan obat pasien sedang berlangsung. Dampak yang akan terjadi, proses penyiapan obat untuk pasien menjadi terhambat dan pengantaran obat ke ruang perawatan akan lebih lama. Pihak yang terdampak adalah pasien, petugas farmasi, dan juga rumah sakit. Untuk isu yang keempat adalah adanya keluarga pasien yang masih belum mengetahui atau belum memahami mengenai alur pengambilan obat pulang. Deskripsi singkatnya, pengambilan obat pulang dilakukan apabila pasien telah dinyatakan boleh pulang dengan membawa surat pengantar dan kartu obat pasien dari ruang perawatan ke depo farmasi. Fakta pelanggarannya, keluarga pasien yang hendak mengambil obat pasien tidak mengetahui identitas dari pasien tersebut seperti tanggal lahir dan juga ruang perawatan, atau tidak hafal nomor telepon yang dapat dihubungi dan tidak membawa surat pengantar pulang. Dampak yang akan terjadi, proses penyiapan dan pengambilan obat tidak efektif dan membuat keluarga pasien kebingungan atau bahkan kelelahan karena harus bolak-balik dari ruang perawatan ke depo farmasi. Pihak yang terdampak adalah pasien, keluarga pasien, dan juga petugas farmasi. Isu yang kelima adalah tidak adanya buku khusus pencatatan barang retur dari ruang perawatan. Deskripsi singkatnya, retur obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai dilakukan kepada pasien yang meninggal, pasien pulang, atau pasien yang terapi pengobatannya sudah dihentikan. Fakta pelanggarannya, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diretur hanya ditulis pada kertas selembar, sehingga dapat memungkinkan data obat retur tersebut hilang.
Dampak yang akan terjadi, data obat pasien yang tidak terpakai namun sudah terinput di sistem tidak dibatalkan, sehingga biaya yang harus dibayar oleh pasien tidak sesuai dengan obat yang telah digunakan, atau bisa dikatakan lebih mahal. Pihak yang terdampaknya, pasien, petugas farmasi, dan juga rumah sakit. Isu yang terakhir yaitu adanya petugas farmasi yang tidak disiplin. Deskripsi secara singkatnya, adanya oknum petugas farmasi yang masih tidak disiplin, baik disiplin waktu maupun pekerjaan yang ada. Fakta pelanggarannya, petugas datang terlambat, petugas meminta ganti shift secara mendadak, petugas berleha-leha, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dampak yang akan terjadi, pekerjaannya terabaikan, petugas farmasi lainnya kewalahan, dan bahkan bisa menjadi bahan omongan antar petugas. Pihak yang terdampaknya adalah petugas farmasi dan juga rumah sakit. Poin kedua yang dilakukan adalah teknik penapisan isu, di mana menggunakan teknik USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Metode USG ini merupakan salah satu metode penapisan isu dengan melihat seberapa mendesak, kemudian seberapa serius, dan seberapa berdampak isu tersebut apabila tidak dilakukan penyelesaiannya dengan cepat. Teknik penapisan isu dengan metode USG ini menggunakan skala nilai 1-5, di mana nilai 1 itu berarti tidak berdampak atau tidak serius dan tidak mendesak, dan nilai 5 itu berarti sangat mendesak, sangat serius, dan juga sangat berdampak. Dari isu pertama, yaitu pemasangan kembali kunci emergency troli yang belum dilakukan secara maksimal, mendapatkan nilai urgensi 5, seriousness 5, growth 5 dengan total nilai 15. Isu kedua, dengan tidak adanya wadah khusus yang dapat digunakan untuk membawa obat yang berisiko pecah, khususnya untuk obat yang harganya mahal, memiliki nilai urgensi 4, seriousness 4, dan juga growth 4 dengan total nilai 12. Untuk isu ketiga, adanya penambahan permintaan atau penggantian obat dari dokter di sela-sela penyiapan obat pasien rawat inap, memiliki nilai urgensi 4, seriousness 4, dan juga growth 3 dengan total nilai sebanyak 11. Untuk isu yang keempat, adanya keluarga pasien yang masih belum mengetahui atau belum memahami mengenai alur pengambilan obat pulang, mendapatkan nilai urgensi 4, seriousness 3, dan growth 4 dengan total nilai 11. Untuk isu kelima, tidak adanya buku khusus pencatatan barang retret dari perawatan, mendapatkan nilai urgensi 3, seriousness 4, dan growth 3 dengan total nilai 10. Dan yang terakhir, isu yang keenam adalah adanya petugas farmasi yang tidak disiplin, mendapatkan nilai urgensi 5, seriousness 4, dan growth 4 dengan total nilai 13. Maka, telah terpilih core isu dengan nilai total sebanyak 15 poin, yaitu pada isu pertama, pemasangan kembali kunci emergency troli yang belum dilakukan secara maksimal. Kemudian poin yang ketiga adalah analisis isu menggunakan fishbone. Dari isu terpilih didapatkan 4 faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya isu tersebut. Yang pertama dari sisi manusia, di mana petugas farmasi lupa untuk mengisi dan juga mengunci kembali troli emergensi. Kemudian petugas melimpahkan tugasnya ke petugas lain secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua, media komunikasi yang digunakan antar perawat ruangan dan juga petugas farmasi adalah telepon dan juga personal chat via WhatsApp. Yang ketiga, adanya faktor dari lingkungan, di mana lingkungan tersebut bersifat individualistis dan juga memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa petugas farmasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengisi dan juga mengunci kembali troli emergensi ini biasanya tidak diingatkan kembali oleh petugas lain, karena petugas lain merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir adanya peraturan. Sebenarnya sudah terdapat SOP mengenai proses pengisian dan penguncian kembali dari troli emergensi ini. Namun terdapat beberapa petugas farmasi yang justru mengabaikan dari SOP tersebut. Pada SOP tersebut menyatakan bahwa untuk pengisian dan penguncian troli emergensi kembali itu harus dilakukan maksimal selama 30 menit setelah proses pembukaan dari kunci troli emergensi. Selanjutnya adalah poin 4, yaitu gagasan pribadi mengenai core isu yang terpilih. Di sini saya menuliskan 4 gagasan. Yang pertama adalah petugas farmasi harus lebih sadar diri, memiliki rasa bertanggung jawab, dan disiplin dalam melakukan pekerjaannya.
Hal ini merupakan salah satu dari nilai SMART ASN, yaitu integritas. Kemudian yang kedua, melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Hal ini juga termasuk dari nilai ASN, yaitu profesionalitas. Yang ketiga, komunikasi dan kerjasama antar petugas farmasi dan perawat ruangan harus ditingkatkan lagi. Poin ketiga ini juga merupakan salah satu nilai SMART ASN, yaitu memiliki jiwa hospitality atau memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Dan yang terakhir, dilakukannya pencatatan terhadap informasi penggunaan obat dan pembukaan emergency trolley, dan catatan tersebut harus disimpan di depo farmasi sehingga dapat dicek oleh petugas farmasi dan juga apoteker yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan salah satu nilai dari SMART ASN, yaitu berwawasan luas, di mana tenaga kefarmasian atau seorang ASN tersebut memiliki sifat untuk bisa beradaptasi di lingkungan dengan perubahan dan juga bisa berinovasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga banyak manfaat yang dapat diambil dari penjelasan saya kali ini. Untuk perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.